Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ruh hubungan manusia dengan Allah, hukum syara dan negara. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, sesungguhnya perbuatan manusia itu adalah materi, madah, dan dilakukan oleh seorang dengan langkah-langkah yang juga bersifat materi, madah. Meski demikian, ketika melakukannya, dia harus menyadari hubungannya dengan Allah, yaitu dengan mengetahui apakah perbuatan tersebut halal atau haram, sehingga dia akan laksanakan atau tinggalkan. Kesadaran manusia akan hubungannya dengan Allah tersebut dengan ruh. Kesadarannya manusia akan hubungannya dengan Allah inilah yang mengharuskan manusia mengetahui syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bisa membedakan perbuatannya, sehingga tahu mana yang terpuji, hasan, dan mana yang tercela, qabih. Perbuatan apa saja yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan apa saja yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia juga bisa membedakan antara yang terpuji, hasan, dan tercela, qabih. Ketika syara menetapkan mana perbuatan yang terpuji, hasan, dan tercela, qabih di samping agar dia bisa mengetahui nilai-nilai yang dibutuhkan dalam kehidupan Islam yang mewarnai masyarakat Islam sesuai dengan ketentuan syariatnya. Dengan begitu, ketika ia melakukan perbuatan disertai kesadaran akan hubungannya dengan Allah, mungkinkan untuk memutuskan apakah akan melakukan perbuatan atau meninggalkannya sesuai dengan kesadaran ruhnya, karena dia telah mengetahui jenis, karakter, dan nilai setiap perbuatan. Dari sini terbentuklah falsafah pemikiran mendasar Islam, yaitu terintegrasinya materi dengan ruh, manakala menjadi berbagai perbuatan sejalan dengan perintah dan larangan Allah. Falsafah ini bersifat permanen dan tetap bagi setiap perbuatan baik, sedikit maupun banyak, kecilnya maupun besar. Falsafah ini pun merupakan gambaran tentang kehidupan, karena akidah Islam merupakan dasar kehidupan. Falsafah dan seluruh peraturan maka qadarah peradaban Islam yang tidak lain merupakan kumpulan pemahaman tentang kehidupan dari sudut pandangan Islam, dibangun berdasarkan satu fondasi spiritual, asas ruhi, yaitu akidah. Maka gambaran akidah tentang kehidupan merupakan bentuk pengintegrasian materi dan ruh. Begitu juga makna kebahagiaan dalam pandangan akidah Islam adalah mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akidah Islam yang memecahkan problematika besar manusia merupakan dasar seluruh perbuatan manusia. Akidah itulah yang juga menjadi pusat pandangan dalam kehidupan serta falsafahnya yang mengatur perbuatannya. Maka sungguh peraturan yang terpancar dari akidah ini mampu memecahkan berbagai problematika manusia dan mampu mengatur seluruh perbuatan dengan peraturan yang detail. Karena itu, implementasi hukum-hukum ini dapat kehidupan sekaligus menjadi ukuran suatu negara tersebut sebagai dar al-Islam atau dar al-kufur, wilayah yang diterapkan sistem Islam dan memperlakukan hukum sesuai dengan apa yang diturunkan Allah. Disebut dar al-Islam walaupun mayoritas penduduk bukan muslim.
Sedangkan wilayah yang memperlakukan hukum setelah diturunkan Allah disebut Dar al-Kufur, walaupun mayoritas penduduknya muslim. Telah menjadi suatu kebutuhan yang mendasar tentu setelah akidah, adanya peraturan Islam dan pelaksanaannya dalam kancah kehidupan masyarakat. Dengan melaksanakan peraturan ini yang dijalin dengan akidah secara bersamaan, akan membentuk umat yang memiliki akliyah pola pikir Islam dan nafsiyah jiwa Islam yang terbentuk secara alami, sekaligus akan menjadi seorang muslim memiliki saksiyah kepribadian Islam yang tinggi dan unik. Islam memandang manusia sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah dan mengatur seluruh perbuatan manusia dengan hukum syara, dengan satu peraturan yang harmonis dan tetap. Walaupun perbuatan itu banyak macamnya, hukum syara yang berupa peraturan Islam inilah yang mengatasi berbagai problematika manusia. Pada saat menghadapi masalah manusia, hukum syara memecahkan dan suatu pandangan bahwa setiap problematika membutuhkan pemecahan dan pemecahannya itu berupa hukum syara. Dengan kata lain, seluruh problematika kehidupan dipecahkan dengan cara yang sama, yaitu sebagai problematika manusia, bukan dengan kategori yang lain. Ambillah contohnya, taat kala memecahkan masalah ekonomi seperti nafkah atau masalah pemerintahan seperti pengangkatan khalifah, atau masalah sosial seperti perkawinan, tidak di atas berdasarkan kategori sebagai masalah ekonomi, masalah pemerintahan, ataupun masalah sosial ansih, melainkan semua persoalan ini diatasi dengan pandangan bahwa hal itu merupakan problematika manusia secara keseluruhan. Lalu diambil suatu hukum bagi masalah tersebut untuk dijawab sebagai suatu masalah yang memerlukan ketentuan hukum syara. Dalam hal ini, Islam memilih satu metode dalam mengatasi berbagai macam problematika manusia, yaitu memahami masalah yang terjadi, lalu mencari hukum Allah mengenai masalahnya tersebut di dalil-dalil syariat secara terperinci. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dulu atas penyampaian ini, dan kita akan sambung di lain kali. Jangan lupa subscribe-nya ya.